Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, Bapak Ibu guru sekalian. Guru hebat akan melahirkan anak bangsa yang bermartabat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan terkait dengan aksi nyata topik 1, yaitu memahami merdeka belajar. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, yaitu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun modul-modul yang akan dipelajari yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru sekalian, apabila kita sudah memahami kelima modul ini, insya Allah kita akan menjadi para guru hebat. Memasuki modul yang pertama, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak Ibu guru sekalian, kita perlu memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Adapun caranya yaitu ada 3. Yang pertama, menghayati dan memahami diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus dikoreksi dan bisa kita jadikan sebagai introspeksi pendidikan selama 1 abad, yaitu pengajaran pada zaman kolonial. Yang pertama, murid harus berdiri di depan kelas jika tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, adanya diskriminasi untuk murid berdasarkan strata sosial. Yang ketiga, murid duduk rapi dan hening menghadap ke depan kelas. Yang keempat, peringkat kelas didasarkan pada penilaian pengetahuan saja. Yang kelima, menyeragamkan pembuatan tugas untuk semua murid di kelas. Bapak Ibu guru sekalian, kelima hal ini sudah tidak seharusnya diterapkan di pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Bapak Ibu guru sekalian, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya peradaban. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin. Kemudian, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, perlu memperhatikan 2 kodrat keadaan berikut untuk berkembang menuju merdeka dalam belajar. Tiap individu memiliki kodrat yang berbeda-beda. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Dan yang kedua, adanya kodrat zaman. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu.
Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, perlu memperhatikan 3 asas sebagai berikut. Trikon. Trikon ini sangat tepat diterapkan untuk menuju pembelajaran yang terpusat pada murid. Adapun trikon ini yaitu yang pertama, asas kontinu, yaitu pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu asas konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Kemudian yang ketiga, yaitu asas konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berada atau berdasarkan kepribadian kita sendiri. Kemudian modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, melatih keberanian berpendapat. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Yang ketiga, melatih keterampilan untuk menghasilkan suatu karya. Yang keempat, memiliki keinginan bersikap kemanusiaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa murid budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Modul yang kelima yaitu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Dan yang kedua, setiap murid memiliki kodrat potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi murid. Dan yang keempat, menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem among dan semboyannya. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Merdeka Belajar Abad 21. Bapak Ibu sekalian, adapun semboyan dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, yang artinya di depan jadi panutan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Bapak Ibu sekalian, untuk mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, itu terdapat trisentra pendidikan, yaitu yang pertama ada keluarga, kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Adapun keluarga itu adalah sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Adapun sekolah yaitu wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid secara menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dan yang ketiga, masyarakat, yaitu definisi alam masyarakat semakin luas. Bukan hanya lingkungan sekitar, namun juga bagian seluruh dunia tanpa sekat. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberi manfaat. Salam guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.